Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang integer linear programming ya. Pemrograman linear integer ya. Integer itu bilangan bulat ya. Nah, ini sebagai pengantar dulu ya. Nah, ketika beberapa atau semua variabel keputusan ya dalam masalah linear programming itu dibatasi, yaitu dengan mengasumsikan nilainya itu only integer ya, hanya bilangan bulat, maka masalah ini disebut dengan masalah integer linear programming ya, atau ILP gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita bahas tentang masalah linear programming ya, atau pemrograman linear. Nah, di sini kita bahas tentang satu variasi ya dari linear programming, yaitu integer linear programming. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu variabel keputusan itu nilainya bisa bilangan real gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada masalah di mana variabel keputusannya itu kita batasi gitu, hanya bilangan bulat saja gitu ya. Dan itu terjadi ketika masalah linear programmingnya itu, nah ini when some or all of the, jadi bisa beberapa, kan variabel keputusan itu mungkin tidak satu ya dalam satu masalah pemrograman linear itu ya, mungkin ada beberapa gitu. Nah, yang kita batasi integer itu bisa beberapa saja atau bisa juga semua variabel keputusan yang ada dalam masalah tersebut itu semuanya harus integer gitu. Jadi meskipun beberapa saja yang kita batasi bilangan bulat, itu juga disebut dengan masalah pemrograman linear integer gitu ya. Oke. Nah, many practical business problem ya. Jadi banyak masalah di dunia bisnis ya yang di lapangan lah gitu ya, yang memang membutuhkan solusinya itu bilangan bulat. Nah, contohnya apa? For example ya, when scheduling workers ya. Jadi ketika kita melakukan penjadwalan pegawai ya, si sebuah perusahaan itu dia ingin menentukan the optimal number of employees ya. Jadi banyaknya pegawai yang optimal gitu ya, to assign to each shift ya, untuk ditugaskan pada beberapa shift ya, pada setiap shift. Jadi mungkin di perusahaan itu kan ada shift-shiftan ya kerjanya gitu. Ada beberapa shift. Kemudian si perusahaan itu ingin menjadwal gitu ya, ingin menentukan siapa saja nih atau berapa orang yang akan ditugaskan pada setiap shift gitu. Nah, ini adalah, coba kalau pertanyaannya berapa banyak orang, berapa banyak pegawai yang ditugaskan, kan nggak mungkin nilainya itu bilangan desimal ya kan, nggak mungkin 5,5 gitu misalnya, pasti 5 gitu. Sehingga pada kasus seperti ini, ketika kita membatasi variabel keputusannya hanya bilangan bulat, nah itu disebut dengan integer linear programming ya. Nah, if we formulate, jika kita memformulasikan masalah ini sebagai masalah linear programming katanya, solusi optimalnya itu bisa melibatkan allocating fractional number of workers. Jadi mungkin hasilnya bisa bilangan real gitu ya. Contohnya misalnya 7,33 pegawai gitu ya, pada beberapa shift gitu, yang berbeda. But this is not an integer. Tapi ini bukan bilangan, bukan solusi yang visible ya, karena dia bukan bilangan bulat gitu ya. Nah, begitupun if an airline, begitupun jika, jadi gini lah, ini kalau kita membuat atau mau menyelesaikan masalah yang penjadwalan pegawai ini dengan menggunakan LP problem, nanti hasilnya mungkin desimal gitu ya, mungkin bilangan real gitu, dan itu bukan bilangan yang visible ya, kayak tadi lah, nggak mungkin lah orang itu ada koma-komanya. Nah, ini contoh lain ya, misalnya ada sebuah maskapai itu dia sedang memutuskan bagaimana seberapa banyak apa ini 767, 757 dan A300 untuk ya
berapa banyak yang harus dibeli ya untuk maskapainya ini. It must obtain advantages because an airline cannot buy fraction of land. Oh ya, misalnya berapa banyak, ini tipe pesawat nih ya. Berapa banyak tipe pesawat yang harus dibeli gitu ya untuk sebuah maskapai, dan nggak mungkin kan nilainya bilangan desimal gitu. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas pada beberapa masalah ke depan ya. Nah, untuk masalah pertama yang akan kita kaji ya, itu adalah masalah penjadwalan pegawai. Ini kita teruskan. Nah, ini ya. Kalau di buku kalian bisa lihat di halaman 273 ya. Subbab 6.8 ya. Nah, oh 253 kalau di sini ya. Oke. Nah, jadi banyak masalah di dunia real ya, dalam dunia bisnis itu bisa dimodalkan menggunakan integer linear programming ya. Mungkin beberapa masalah itu katanya awalnya itu diformulasikan sebagai masalah linear programming, tapi kemudian diubah menjadi formulasinya menjadi integer linear programming ya, kalau dia membutuhkan solusi bilangan bulat ya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini masalah yang akan kita bahas hari ini itu adalah masalah penjadwalan pegawai ya, an employee scheduling problem ya. Nah, anyone responsible ya, siapapun dalam sebuah perusahaan yang tugasnya itu adalah membuat jadwal, schedule ya, penjadwalan pegawai untuk sejumlah pegawai, can appreciate the difficulties in this task ya, mungkin akan mengalami kesulitan lah ya, itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Nah, seperti contohnya penjadwalan kuliah ya, silahkan tanya ke orang yang suka menjadwalkan kuliah gitu. Apakah itu suatu hal yang mudah gitu? Itu adalah suatu yang rumit gitu ya, karena ada beberapa constraint ya kan, kayak nggak boleh bentrok dosennya gitu kan, atau ruangannya nggak boleh bentrok gitu, bisa orang, bisa dosennya, constraintnya itu ya, bisa ruangannya, bisa juga mahasiswanya ya kan, mahasiswanya jangan bentrok nih. Mungkin dosennya nggak bentrok, ruangannya nggak bentrok, tapi masa yang bentrok gitu. Misalnya di kelas yang sama, di jadwal 2 mata kuliah yang berbeda di waktu yang sama, kan nggak mungkin gitu kan. Nah gitu, jadi dan banyak constraint yang lainnya. Kebayang kalau penjadwalan kuliah itu diselesaikan pakai komputer, itu juga termasuk yang rumit juga ya, karena banyak constraint. Ya semakin banyak constraint ya semakin rumit lah istilahnya. Cuma di sini kita akan coba kaji yang sederhana dulu ya di sini gitu. Nah, pokoknya di sebuah perusahaan tuh pasti ada orang yang bagian penjadwalan ya, penjadwalan shift-shiftan gitu, apalagi ya, di pabrik-pabrik ya, itu pasti ada shift-shiftan. Nah, it can be very difficult, itu mungkin akan sangat sulit ya mengembangkan jadwal yang visible ya. Ternyata kalau di plot manual, oh ternyata ini bentrok gesernya, wah itu bukan suatu hal yang mudah ya. Trying to ensure, nah, mencoba untuk memastikan bahwa banyaknya pegawai yang cukup ya. Nah gitulah intinya. Jadi perusahaan ini punya beberapa hal yang harus dikerjakan, dan mungkin ada multiple shift di sini ya, ada beberapa shift, kemudian ada waktu istirahat, ada waktu makan siang, waktu makan malam. Nah itu juga termasuk bagian dari constraint-nya. Oke. Nah gitulah kira-kira. Coba kita lihat ya contohnya sini. Air Express ya. Ini nama perusahaannya. Air Express ini adalah sebuah layanan ya, pengiriman ekspres lah ya, atau ekspedisi lah gitu ya, yang menjamin overnight delivery packages. Yang apa ya, dia salah satu layanannya itu ya bisa mengirimkan paket dalam waktu semalam lah gitu ya. Artinya ada orang yang harus bekerja malam hari, anywhere, dimanapun ya, selama itu ada di daratan Amerika.
Nah, si perusahaan ini has various operations. Dia mempunyai beberapa pusat operasi gitu ya. Call hubs ya. Jadi kita sebut mungkin punya beberapa kantor lah gitu ya. At airports in major cities across the country ya. Yaitu di bandara-bandara ya. Jadi jasa ekspedisi ini ada di bandara-bandara ya yang ada di Amerika. Tapi di kota-kota besar aja, in major cities ya, across the country. Hampir di seluruh Amerika. Dan paket-paket itu are received ya. Jadi si kantor yang ada di airport itu, di bandara itu, dia akan menerima paketnya ya dari customer untuk dikirim gitu ya. Dan kemudian dikirim gitu ya to intermediate hubs. Jadi ada juga tempat pengumpulannya lah gitu, ada pusatnya, dikumpulkan dulu baru kemudian dikirim ke, atau bisa juga langsung dikirim ke tujuan akhir katanya. Nah, manajer dari si perusahaan ini ya itu berada di Baltimore ya, Maryland. Dia sekarang sedang concern tentang labor cost ya, biaya pegawai ya, gaji pegawainya di perusahaannya itu ya. Dan dia tertarik untuk menentukan katanya the most effective way ya, cara yang paling efektif untuk menjadwalkan pegawai gitu. Nah, si hubnya itu operate 7 days a week. Jadi nggak ada hari liburnya ya. Dia bekerja setiap hari, 7 hari dalam 1 minggu. And the number of packages it handle yesterday, dan banyaknya paket yang harus ditangani setiap harinya itu bisa berbeda ya. Varies ya, bisa berbeda from one day to the next ya. Dari satu hari ke hari berikutnya itu bisa beda-beda ya. Using historical data, berdasarkan data historis ya, ada data time series gitu, data-data hari-hari sebelumnya terkait dengan on the average number of packages. Jadi dilihatlah gitu ya datanya, rata-rata paketnya itu berapa sih yang diterima oleh setiap hari. Kemudian si manajer ini mengestimasi banyaknya pegawai yang dibutuhkan untuk menghandle paket-paket seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, jadi misalnya hari Minggu ya, hari Minggu itu kira-kira butuh 18 orang pegawai. Dari mana si manajer menentukan 18 tadi ya? Berdasarkan data histori dari si perusahaan ini, berdasarkan hari-hari sebelumnya. Kalau hari Minggu itu rata-rata berapa banyak paket sih yang harus dihandle gitu. Dan itu rata-rata paket itu akan menentukan berapa banyak pegawai, estimasi lah kira-kira gitu. Si manajer itu mengestimasikan kalau hari Minggu itu butuh 18 orang gitu. Kalau hari Senin kira-kira butuh 27 orang ya. Ini across the country ya. Jadi di beberapa cabang lah gitu. Tuesday atau ini di satu cabang ya. Di sini bahasanya at the hub ya. Oh, berarti di pusat ini ya. Di pusat nih kayaknya. Di hub, karena di the hub berarti ada satu aja nih ya. Jadi sebenarnya hubsnya itu ada banyak ya di beberapa bandara. Cuma si manajer Air Access ini berarti dia bicara yang di pusat ini ya, di Maryland ya. Oke. Jadi kalau hari Senin 27, hari Selasa 22, Rabu dan seterusnya ya, sampai hari Sabtu butuh 19 orang. Nah, the package handler ya, orang yang menangani si paket-paket ini yang bekerja untuk Air Express ini are unionized and are guaranteed a 5-day work week. Jadi mereka itu ada jaminan ya, kerjanya itu nggak usah tiap hari gitu ya. Kerjanya itu hanya 5 hari dalam 1 minggu ya, a 5-day work week ya. With 2 consecutive days off. Jadi kebijakan dari si perusahaan, kamu hanya bekerja 5 hari ya, dan 2 harinya libur berturut-turut ya, consecutive days off itu maksudnya libur. Jadi kalau misalnya dia kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur, 2 hari berturut-turutnya libur gitu. The best way gaji dasar ya untuk si pekerja yang menangani paket itu $655 per minggunya ya, untuk 5 hari kerja itu ya.
Because most workers, karena kebanyakan dari pekerja itu dia lebih suka Sabtu dan Minggu ini off ya. Jadi maksudnya hampir semua pegawai itu pengennya sih Sabtu Minggu itu nggak kerja gitu, off. Maka si unionnya, mungkin si union tuh kayak organisasi pegawai lah gitu ya, ada satuannya lah, asosiasinya lah gitu. Nah, itu bernegosiasi katanya untuk ada tambahan bonus. Jadi kalau ada orang yang dipekerjakan di weekend, Sabtu atau Minggu, pengennya ada modus, jangan disamain kayak hari kerja gitu. Nah, bonusnya itu minta $25 per hari ya. Tambahan ya, bonus di samping ini 655 ya. Per day, per hari untuk anggotanya yang bekerja on these days, berarti pada weekend ya, Sabtu atau Minggu. Nah, the possible shift ya. Nah, ini shift yang mungkin dan juga gaji yang mungkin ya untuk pekerja paket ini. Itu ada dalam tabel berikut ya. Oke. Nah, ini ada 7 kemungkinan ya. Ada 7 kemungkinan. Yang kolom kedua ini menunjukkan days off. Jadi hari liburnya ya. Misalnya gini, yang shift 1 itu orang yang bekerja di mana dalam 1 minggu itu hari Minggu dan hari Seninnya libur. Gitu ya. Hari Minggu dan hari Seninnya libur. Kemudian Selasa sampai Sabtu berarti dia kerja ya. Kalau orang kedua ini Senin dan Selasa yang libur, selain itu kerja gitu ya. Terus Selasa Rabu, Rabu Kamis, Kamis Jumat, Jumat Sabtu dan Minggu yang liburnya. Nah, kenapa gajinya beda-beda? Sebenarnya kalau dia hari kerja aja nih, shift 7 ini ya, di Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu Minggu libur ya. Berarti dia gajinya normal 655 ya. Tapi kenapa yang shift 6 ini gajinya 680? Karena dia kerja di hari Sabtu, ya kan? Kalau kerja di hari Sabtu dia dapat bonus pas hari kerja hari Sabtunya itu $25 gitu. Jadi 655 tambah 25 jadi 680 gitu ya. Terus kenapa yang shift 5432 ini kok terlihat lebih besar ya gajinya 705 per minggu? Ya karena dia harus kerja di weekendnya, ya kan? Liburnya dia kan weekday ini kan, ya kan? Berarti weekendnya itu kerja. Nah, berarti dia tambahannya 50 ya. 655 ini ditambah 50 ya, karena per hari 25 ya, Sabtu 25, Minggunya 25 jadi 50. 655 tambah 50 itu 705, iya kan? Nah, kalau yang shift 1 680 sama kasusnya kayak shift 6. Karena dia hari Minggunya libur ya, tapi Sabtunya yang kerja gitu. Kalau yang 6 Sabtunya libur, Minggunya kerja gitu kan. Oke, gitu ya. Dan si manajer ini ingin agar total biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan itu seminimum mungkin gitu. Jadi si perusahaan itu menyadari bahwa Sabtu Minggu itu meskipun gajinya itu berbeda dengan hari biasa, itu mau tidak mau karena itu untuk kepuasan pelanggan gitu ya. Bagaimana agar paketnya itu terdistribusi secepat mungkin lah intinya gitu. Jadi mau nggak mau Sabtu Minggu harus buka. Cuma gimana kalaupun Sabtu Minggu tetap ada yang kerja, nah biaya gaji yang dikeluarkan itu harus seminimum mungkin. Kira-kira gitu ya. Berapa banyak pekerja yang harus ditugaskan to each shift ya, untuk setiap shift. Jika si manajer itu ingin agar orang yang bekerja setiap harinya itu memang mencukupi gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kira-kira masalah yang sedang dihadapi oleh si manajer ya. Oke. Nah, sebelum kita ke penyelesaian nanti pakai Excel ya. Nah, kita lihat dulu di sini apa saja variabel keputusannya ya. Variabel keputusannya itu ada 7 ya, sesuai dengan banyaknya shift ya. X1 ini berarti banyaknya pekerja yang ditugaskan pada shift 1 ya. Tadi ketentuan shift 1 itu ada di tabel sebelumnya. X2 ini untuk yang shift 2 dan seterusnya sampai X7 ya. Ini yang kita nggak tahu ya.
yang mau dicari ya. Dan ini nanti nilainya bilangan bulat ya, karena berhubungan dengan banyaknya orang. Oke. Kemudian fungsi objektifnya apa? Gitu ya. Fungsi objektif dari masalah ini itu adalah meminimumkan total gaji, wages itu ya gaji ya, biaya gaji yang harus dibayarkan ya. Each worker on shift, oke. Setiap pekerja itu kan sudah ditentukan tadi ya bayarannya untuk shift 1 sampai shift 7 itu berapa ya. Berarti ya fungsi objektifnya ya perkalian antara gaji dengan variabel keputusannya, ya kan? Misalnya X1 itu kan tadi gajinya 680 ya per minggu. Ya udah berarti nah gajinya itu sebagai koefisiennya ya 680 kali X1. Dan seterusnya sampai X7. Inilah yang mau kita minimumkan. Nah, sekarang kita lihat constraint-nya ya. Constraint dari masalah ini itu harus memastikan bahwa minimalnya ada 18 pekerja yang ditugaskan untuk hari Minggu ya. Dari mana 18? Dari tabel tadi ya. Kan si manajer itu sudah melakukan analisis. Nah ini, kalau hari Minggu itu minimalnya ada 18 orang yang harus bekerja. Boleh nggak lebih? Ya boleh. Namanya juga minimal 18. Cuma kalau lebih, ya konsekuensinya ya gaji yang harus dibayarkan lebih besar, ya kan? Boleh nggak kurang dari 18? Oh nggak bisa. Kenapa? Karena berdasarkan data 18 ini minimal. Kalau kurang dari situ berarti dia nggak bisa menangani semua paket yang ada gitu. Karena ini berdasarkan data historis dari si perusahaan. Jadi ini harus dipastikan ini constraint ini ya. Jadi minimalnya segini. Lebih boleh nggak? Boleh. Cuma konsekuensinya total gajinya lebih besar. Cuma tadi tujuan kita itu mau meminimumkan biaya gaji ya kan. Jadi otomatis kalau meminimumkan gaji maka itu berarti meminimumkan banyaknya pekerja juga, ya kan. Jadi diusahakan yang kerja itu kira-kira sesuai dengan kebutuhan ini gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya di nanti komposisinya gimana gitu ya. Oke. Nah, itu constraint yang pertama ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa ada 18 pekerja yang tersedia pada hari Minggu katanya, kita harus menentukan mana saja variabel keputusan yang menunjukkan banyaknya pekerja yang bekerja di hari Minggu katanya. Kenapa? Karena shift 1 sampai 7 itu adalah shift ya. Di mana hari Minggu itu dijadwalkannya ya day off ya. Day off itu berarti libur ya. The remaining shift, oke. Jadi shift 1 dan 7 itu nggak bisa masuk constraint. Maksudnya itu gini. Shift 1 dan 7 itu shift 1 lihat. Kalau shift 1 itu hari Minggunya kan libur ya. Shift 7 juga sama. Hari Minggunya libur ya. Jadi shift 1 dan shift 7 ini nggak perlu dilibatkan dalam constraint yang berhubungan dengan banyaknya pekerja yang bekerja di hari Minggu gitu ya. Jadi yang bekerja di hari Minggu itu hanya yang masuk kategori shift 2, shift 3, shift 4, shift 5 dan shift 6. Ya. Shift 1 dan 7 itu enggak masuk ke kriteria pekerja yang bekerja di hari Minggu ya, karena dia libur. Kalau shift 1 dan 7 itu minggunya libur gitu. Makanya di sini yang X1 dan X7 koefisiennya kita kasih 0 dan selain itu kita kasih koefisiennya 1 gitu. Berarti kan kayak gini lah, 1 ini kan kayak nggak perlu ya, karena 1 kali berapapun kan hasilnya tetap X2 ya. Jadi kayak X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai X6 itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 18 gitu ya. Karena tadi minimal orang yang bekerja di hari Minggu itu harus ada 18 minimalnya.
dan itu hanya mungkin oleh variabel keputusan ini X2 sampai X6. Ini yang hari Minggu ya. Gimana kalau yang hari Senin? Nah, berarti cari variabel keputusan yang hari Seninnya itu nggak libur ya. Dan itu hanya variabel keputusannya X3 sampai X7. X1 dan X2 enggak, karena dia libur Seninnya. Ya. Ada yang Minggu dan Senin, ada yang Senin dan Selasa, ya kan liburnya itu. Jadi hanya X3 sampai X7 dan ini harus kita pastikan penjumlahannya ini lebih besar sama dengan 27. Nah, begitupun yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga kita lihat aja masalah libur enggaknya gitu ya. Jadi nanti koefisiennya ada yang 0, ada yang 1. Oke. Jadi 0 itu bisa dihapus saja nih karena 0 ya. Oke, nah itulah constraint, hanya itu constraint yang perlu ditambahkan. Oh iya, satu lagi ya, bahwa semua nilai X ini harus bernilai integer ya. Nanti dalam Excel solver itu ada optionnya juga ya. Oke, nah kayaknya kita langsung aja ya. Kalau ini apa? A note at this point. Oke, kalau ini tadi udah dijelasin ya. Oke, langsung aja. Ya, ini adalah variabel, ini adalah model utuhnya ya. Ini fungsi objektifnya, ini constraint-nya, dan yang terakhir semua variabel keputusannya harus bilangan bulat ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita membangun Excel-nya ini ya. Jadi coba kita lihat di sini ada shift ya 1 sampai 7. Kemudian nama-nama hari ini Sunday, Monday, Tuesday dan seterusnya dari Minggu sampai hari Sabtu. Nah, yang ada dalam isi tabel ini bisa 0 bisa 1 ya. Kalau 0 itu berarti dia libur. Kalau 1 berarti dia masuk ya. Jadi misalnya shift 1 nih, Minggu dan Seninnya libur ya, sisanya masuk. Berarti nilainya 1 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada worker schedule ya. Ini adalah variabel keputusannya nih. Jadi kita kasih nilai awal semuanya 0. Kemudian gaji per shift ya, per pekerjanya berapa di sini kita masukkan ya. Kalau shift 1 gajinya segini dan seterusnya. Nanti total gajinya di sini nih. Ini adalah fungsi cell yang menunjukkan fungsi objektif ya. Kemudian di sini ada require ya, atau banyaknya pekerja minimal yang dibutuhkan setiap hari ya. Jadi kalau hari Minggu 18, hari Senin 27 dan seterusnya sampai hari Sabtu 19 ya. Nah, yang tersedianya ini adalah nanti ada rumusnya ya. Oke, langsung aja ke Excel ya. Nah, jadi nanti kalian silahkan coba ya. Nah, ini sebenarnya hasil akhirnya ya. Tapi kalau nanti kalian mau nyoba, jadi ini di set semuanya 0 gitu ya. Karena kita nggak tahu nilai optimalnya berapa ya. Jadi semuanya 0. Nah, sel yang ini itu dia sum product ya, antara kolom hari Minggu dengan worker schedule ya. Tapi ingat di sini harus pakai dolar ya, si worker schedule-nya di bagian kolomnya ya. Karena nanti akan kita drag ya dari sini. Kalau mau di drag ya, itu pun kalau mau di drag di sini biar sel yang ini tuh jangan sampai berubah gitu. Nah, gitu lihat ya, sum product antara kolom kedua sama worker schedule dan seterusnya ya. Kalau yang warna hijau intinya parameter ya. Jadi kita sendiri yang masukin ini 0, 0, 1, 1 dan seterusnya ya. Jadi masukin aja yang warna hijau ini adalah parameter ya. Kita sendiri yang input. Kalau yang warna kuning ini adalah variabel keputusan. Variabel keputusan tuh semuanya diisi 0. Nah, kalau yang orange ini fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu adalah perkalian ya, sum product antara banyaknya pekerja
dengan gaji gitu. Nah, ini yang warna abu-abu ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya tadi udah ya. Jadi yang ada rumus itu di sel ini ya, available, kemudian sel total ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinggal ke data. Nanti saya coba simulasikan dulu ya. Nah, ini jadi fungsi sel objektifnya itu J12 ya. Jadi arahkan ke sel total ini. Kemudian variabel keputusannya itu adalah yang warna kuning ya. Nah, terus constraint-nya apa aja? Nah, constraint yang pertama ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini constraint yang pertama itu pastikan ya sel yang ini nih, yang available ini nilainya harus lebih besar atau sama dengan yang require ini ya. Itu constraint yang pertama. Constraint yang kedua itu ini ya, variabel keputusan yang ini, kolom I ya, yang warna kuning. Nanti dipilih di situnya int ya, integer. Berarti di situ sel yang warna kuning itu nilainya harus bilangan bulat gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan integer linear programming ya, karena variabel keputusannya kita batasi agar nilainya hanya boleh bilangan bulat ya. Kalau constraint yang ketiga ini hanya tambahan aja ya, bahwa variabel keputusan ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nanti kalian tinggal solve, selesaikan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Jadi berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan itu sebesar $22.540 per minggunya ya, di mana di sini berapa banyak pekerja bentar, coba kita lihat sama nggak dengan hasil di buku ya. Agak berbeda ya. 6. Kenapa ini 3 ya? Coba kita lihat constraint-nya B12 sampai H12 harus lebih besar atau sama dengan B13 sampai H13. Betul. Kemudian I5 sampai I11 harus integer, kemudian I5 sampai coba ini 22.540 ya, tapi hasilnya sama ya. Cuma beda posisi nolnya ya. Coba kalau kita totalkan banyaknya pekerja ada berapa ya? 33 ya. Tapi di sini nggak dijumlahin sih. Fungsi objektifnya sama ya, 22540, berarti di sini kemungkinan ada jadi fungsi objektifnya itu sama ya, cuma nilai dari variabel keputusannya bisa berbeda gitu ya. Coba lihat sini, ini shift 2 dan shift 4 ini kosong nilainya ya, berarti nggak ada yang ditugaskan, nggak ada yang dialokasikan ke shift 2 gitu ya. Jadi nggak usah ada alokasi untuk shift 2 gitu. Nah, ini kan agak berbeda di sini ya. Yang shift 4 yang kosong kalau di hasil yang saya ya. Tapi tetap outputnya sama. Berarti kalau, nah ini yang penting kan ini ya, kalau ini sum produk ya, banyaknya pekerja yang ditugaskan dikalikan dengan gaji, hasilnya 22.540 dan nilainya sama, cuma nilai dari variabel keputusannya ternyata tidak unik gitu ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi si perusahaan tuh bisa milih lah gitu ya, mau ini bisa, mau yang ini juga bisa gitu.
karena tujuan kita mau minimumkan ini nih gitu ya. Nah gitu kira-kira ya. Jadi saya minta kalian silahkan cobain ya, untuk kasus. Atau ada yang mau nanya dulu untuk masalah penjadwalan pegawai? Aman ya, bisa dipahami ya. Oke, silahkan dicoba apakah hasilnya sama atau enggak.